Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Martini Dwi Pusparini dalam video pembelajaran manajemen zakat dan pajak. Nah, setelah membahas secara garis besar dan panjang lebar terkait dengan zakat dan juga terkait dengan pajak, sekarang kita akan mempelajari tentang diskursus zakat dan pajak di Indonesia. Kita sama-sama tahu bahwa zakat dan pajak sama-sama merupakan instrumen keuangan publik dalam Islam khususnya. Namun, keduanya memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Setelah kita belajar, pasti teman-teman tahu dong, apa sih bedanya zakat dengan pajak. Kalau kita lihat dari hakikat dan esensinya saja, zakat dan pajak itu sudah berbeda. Kalau zakat itu kan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib bagi seluruh muslim. Sementara pajak itu kewajibannya dari negara atau dari pemerintah. Nah, dari sini aja udah beda, sehingga hukum-hukum derivasinya juga berbeda. Misalnya, kalau zakat, itu ketentuan nisab, haul, kemudian takaran lainnya itu diatur dalam Al-Quran dan diatur dalam sunnah Rasulullah SAW. Sementara kalau pajak, itu semuanya diatur oleh negara. Baik jumlahnya, kemudian dikeluarkan atas apa, dan lain-lain. Kemudian juga kalau kita ngelihat dari siapa yang berhak atau bagaimana peruntukan dari zakat dan pajak itu sendiri juga berbeda ya. Kalau dari segi distribusinya, zakat itu hanya khusus bagi 8 golongan atau 8 asnaf saja. Sementara kalau pajak itu digunakan sebagian besar untuk pembangunan. Ternyata zakat dan pajak, khususnya di Indonesia, itu juga memiliki perbedaan dalam hal pengelolaannya. Apa saja? Kalau teman-teman bisa menyimpulkan, sebenarnya kita sudah belajar semua nih. Kalau zakat, perbedaan yang pertama adalah dari segi undang-undang. Kita melihat bahwa undang-undang tentang zakat memang sudah ada dalam regulasi Indonesia. Tapi undang-undang ini sifatnya tidak mengikat, sehingga hanya sifatnya sukarela aja. Bagi siapa yang mau bayar zakat, ya udah bayar. Bagi siapa yang nggak ada sanksinya juga. Berbeda dengan pajak yang dia ada ketentuan sanksi berupa denda dan lain-lain. Bagi siapa yang tidak membayar pajak. Itu dari segi regulasi. Yang kedua adalah dari segi sumber daya manusia mungkin. Nah, kita lihat kalau dari Dirjen Pajak mereka pengelola pajak di Indonesia itu kita lihat sudah cukup baik ya dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusianya. Sementara berbeda dengan di Indonesia, sebagian besar zakat masih dikelola oleh orang-orang yang kalau kita bahas kemarin itu adalah double job, kemudian temporer, semi-temporer, dan jarang sekali yang permanen gitu. Sehingga ini juga akan mempengaruhi bagaimana manajemen zakat dan pajak secara keseluruhan, begitu ya. Nah, kita sama-sama tahu bahwa keduanya ini bisa sebenarnya digunakan sebagai instrumen keuangan publik Islam, tapi potensi zakat belum direalisasikan secara maksimal, khususnya di Indonesia. Kalau kita lihat di Indonesia dari segi regulasi, memang tidak mendukung supaya zakat mencapai potensi maksimalnya. Kalau kita lihat sih, karena Indonesia ini adalah bukan negara Islam, jadi aturan-aturan tentang zakat dan aturan pajak itu terpisah, tidak menjadi satu. Sehingga sebagai orang muslim yang juga warga negara Indonesia, dia juga tidak hanya membayar pajak, tidak hanya membayar zakat, tapi membayar kedua-duanya. Nah, sebenarnya bagaimana sih? Apakah kedua hal ini, sinergi antara zakat dan pajak itu bisa bersamaan? Bagaimana caranya supaya umat muslim tidak terkena beban ganda? Harus bayar zakat juga, harus bayar pajak juga. Sebetulnya, di Indonesia sudah ada sinergi antara zakat dan pajak. Bahkan sejak awal regulasi zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 diterbitkan. Sehingga ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, yang menjadi langkah awal sinergi antara zakat dan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menyebutkan bahwa zakat yang telah dibayarkan ke BAS ataupun LAS dapat dikurangkan dari laba atau penghasilan sisa kena pajak dari wajib pajak bersangkutan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan yang tidak termasuk objek pajak adalah bantuan sumbangan termasuk zakat yang diterima BAS atau LAS yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Itu tadi adalah sinergi awal dari zakat dan pajak. Jadi Undang-Undang tahun 1999 yang didukung oleh Undang-Undang tentang pajak penghasilan di tahun 2000. Kemudian setelah adanya penyempurnaan Undang-Undang Zakat pada tahun 2011, yaitu yang kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 23, ada 2 pasal yang khusus mengatur perpotongan antara pajak dan zakat, yaitu di pasal 22 dan 23. Di
Di pasal 22 menyatakan bahwa zakat dapat dikurangkan dari PKP atau penghasilan kena pajak. Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 23 menyatakan bahwa Basnas ataupun LAS wajib memberi bukti setoran zakat pada muzaki, dan bukti setoran zakat tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Nah, jadi itu adalah beberapa regulasi yang digunakan untuk menyinergikan antara zakat dan pajak. Namun, bagaimana faktanya di Indonesia? Mengapa sih kok potensi zakat di Indonesia masih belum direalisasikan secara maksimal? Nah, ada dua hal yang menjadi penyebab utama, dan ini didasarkan oleh penelitian. Yang pertama adalah ketidaktahuan masyarakat terkait regulasi ini, dan yang kedua adalah ketidaktahuan para petugas pajak. Ayo, jadi gimana solusinya? Sebenarnya, ada dua penelitian yang saya temukan, bahkan 3 penelitian yang saya temukan terkait dengan permasalahan ini. Kita akan bahas dulu dari segi regulator, atau dari segi petugas pajak. Ada penelitian yang mendukung hal ini. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Dodik Siswantoro dan juga Nur Hayati pada tahun 2012. Mereka meneliti 490 petugas zakat yang ada di berbagai wilayah di Indonesia untuk menanyakan tentang apakah mereka mengetahui adanya aturan zakat dapat mengurangi pajak penghasilan. Dan hasilnya, sebagian besar petugas pajak tidak mengetahui adanya regulasi ini. Dan ini juga diperkuat dengan adanya penelitian yang sama yang dilakukan oleh Siswantoro dan Nur Hayati pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa dari 7 orang petugas pajak yang mereka wawancarai, hanya 1 yang mengerti dan siap akan regulasi terkait dengan zakat sebagai pemotong pajak penghasilan. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya dari sisi petugas pajaknya juga mereka tidak mengerti regulasi ini, apalagi mempraktekannya, gitu ya. Nah, bagaimana dengan sisi dari masyarakat? Apakah masyarakat sudah cukup tahu dengan adanya regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan? Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad pada tahun 2018 yang melakukan penelitian di Yogyakarta sendiri ya, khususnya di Disperindak. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari tahu apakah para ASN atau aparatur sipil negara mengetahui adanya regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dan apakah itu sudah diterapkan dalam instansi tersebut. Nah, apa hasilnya? Dari beberapa petugas atau dari beberapa ASN yang ditanyai, mereka semua sebenarnya sudah sadar akan adanya zakat dan kewajiban untuk pajak. Namun, praktiknya ternyata mereka belum teredukasi dengan adanya regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Alasan mereka adalah waktu itu karena Basnas belum pernah mensosialisasikan terkait hal tersebut. Lebih parahnya lagi, zakat yang dipotong oleh instansi ternyata sifatnya sangat sukarela, tidak mesti 2,5%. Jadi kisaran antara 1% sampai 5%. Itu sangat variatif sekali. Padahal masing-masing ASN mereka sudah menyadari adanya kewajiban untuk membayar zakat. Nah, dari beberapa penelitian yang saya kemukakan tadi, kita bisa simpulkan ya, bahwa ternyata regulasi ini baru berada di tataran regulasi aja gitu ya, baru berada di atas kertas. Ternyata belum dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada di Indonesia. Sehingga baik dari petugas pajak dan baik dari masyarakat belum mengetahui tentang regulasi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan semoga semakin banyak masyarakat yang teredukasi dengan kesadaran membayar zakat dan membayar pajak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.